Saya pengen tunjukin kalian beberapa hal. Mari buka di Mazmur 51. Setiap kali perikop atau pasal ini disebutkan, semua orang akan tahu ini kisah tentang kejatuhannya Daud. Siapa kali pasal ini disebutkan, Mazmur 51 pasti tentang kejatuhannya Daud dengan Batsheba. Dan sekali lagi dia bukan sekedar jatuh dengan Batsheba, tapi dia mengaransemen sebuah politik, keadaan, dia pakai kekuatannya untuk membunuh Uria sekaligus untuk nutupin dosanya. Mazmur 51 ayat 8, sekali lagi ada undangan dari tempat Maha Kudus buat kalian dan saya. Mazmur 51, saya mau tunjukkan kan sesuatu ini Daud yang habis berbuat dosa. Sekali lagi bukan cuma jatuh dengan Batsheba, tapi dia mengaransemen kematian Uria. Orang yang setia ngikutin dia bunuh sekalian. Dia perintahkan pasukannya. Kalian mesti nyadari gini, Daud itu membuat tangan banyak orang kotor. Enggak cuma tangannya. Dia buat Yoab dan pasukan Israel yang hari itu menyerang satu kota, saya lupa namanya. Itu kotor semua, yang bikin siapa? Daud. Gara-gara Daud orang-orang di bawahnya tangannya dibuat berdarah. Dengan cara apa? Uria maju, begitu maju paling depan suruh mundur. Namanya tentara, namanya pasukan, dengar perintah dari rajanya seperti itu, turut nggak? Nurut semua. Meskipun di beberapa hari, di hati kalian pasti bertanya-tanya, kok tega ya? Kok tega ya pemimpin seperti ini? Tapi hari itu bagaimanapun Uria punya sesuatu yang banyak orang gak punya, yaitu pengabdian darah. Yang sampai ujung hidupnya dia tetap ngikuti Daud, dia tetap ngikuti pemimpinnya. Kalian bayangin, hari itu Daud tidak bisa menipu atau memanipulasi Uria. Sampai akhirnya, kan bisa bayangin gak sih, yang bawa surat vonis. Hari itu ada surat yang nyampe ke Yoab. Untuk Uria tinggalin mati aja. Menurut kalian siapa yang bawa surat itu? Uria. Dia bawa surat isinya vonis matinya dia. Kan kebayang gak sih kalau Uria di tengah jalan buka suratnya? Halo? Pernah bayangin? Begitu dia tahu, loh istriku ditiduri pemimpinku. Kebayang gak? Kasih idonya ini nih. Saya pernah lewati peristiwa yang sama. Mirip lah. Kalau kan pernah dengar lagu, jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari. Peristiwanya sama seperti Uria yang bawa surat vonisnya. Tapi bedanya saya lakukan apa yang Daud dan Uria lakukan, dua-duanya saya lakukan. Saya berzina, tapi di satu sisi gadis yang saya pacari hari itu juga diajak tidur oleh pemimpin saya. Lagu ini lahir karena peristiwa itu. Ada yang pahit masuk. Saya pernah satu hari pemimpin saya dan satu orang teman saya yang ngajak gadis yang saya pacari hari itu macam-macam, begitu tahu saya berbuat dosa. Saya pernah bawain golok kira-kira sepanjang ini. ...2010 kalau nggak salah, peristiwa ini 2011 atau 2012 saya lupa, 2010, 2011 sebelum saya menikah lah pokoknya. Saya bawa golok parang panjang sekali, saya taruh ransel, saya masukin dengan gagangnya masih keluar. Apa yang saya lakukan, saya datang ke satu ruangan doa, ada pemimpin saya, ada teman saya yang lecehkan gadis ini. Saya bawa golok, saya keluarin, saya lihat mereka doa, asik nyembah, nggak ada angin, kayak nggak ada beban aja. Begitu saya pegang gagang pintunya,
Hari itu saya dengar suara Tuhan ngomong dengan sangat jelas sekali. Hei kamu yang sudah dianugerahi dan diampuni. Lanjutkan anugerah itu. Pintu sudah saya tarik, saya tutup lagi. Saya nangis. Tuhan ngomong begini, kamu sudah dikasih kesempatan. Boleh gak kamu kasih kesempatan ke dua orang yang sama di dalam? Saya pikir saya mau masuk, saya ambil golok, saya parang aja, jeda, selesai. Tapi peristiwa itu membuat lagu ini lahir. Jangan biarkan tanamlah aku di hadiratmu, meteraikanku dalam hatimu. Apa? Di pelukanmu. Sebagian besar ikan tahu saya lahir dan besar di jalanan kok. Apa yang ibu cerita kemarin. Kemuliaan yang Tuhan beri hari ini. Anugerah yang dia beri hari ini. Dimulai dari peristiwa Mazmur 51. Ayat 8 dibilang seperti ini. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Tolong bayangin kata demi kata yang tadi kalimat ini. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Dengan diam-diam Tuhan ngajari. Tahu gak kenapa Tuhan ngajarinya diam-diam? Gini, secara hukum begitu kalian dan saya buat dosa atau ada kutuk, ada celah, ada jurang antara kita dengan Tuhan. Ada jurang antara kita dengan kemuliaan, ada jurang yang tidak terseberangi antara kita dengan berkat. Sehingga kenapa orang susah diberkati, kenapa orang susah hidup dalam kebenaran, dalam kemuliaan, dalam kelimpahan. Kenapa? Karena ada jurang. Dan hari itu Mazmur 51 ditulis, kondisinya ada jurang antara Daud dengan Tuhan. Bukan cuma urusan Batsheba, Tuhan marah dan Tuhan pergi dari hidup Daud. Kamu kotori tangan banyak orang. Kamu bunuh Uria, itu sebuah kesalahan yang fatal. Itu pasal berlapis kalau urusan hukum. Dan hari itu karena ada jarak, Daud tulis sebuah lagu. Dia tulis sebuah lagu yang ceritanya di dalam isi lagunya adalah pertobatannya dia dari dosanya, dari kesalahannya, dari kejahatannya, dari manipulasinya, dari trap, dari jebakan demi jebakan yang dia buat untuk orang lain. Keuntungan-keuntungan yang kamu coba ambil dari setiap kali kejadian, kamu ambil keuntungan buat dirimu. Anehnya Tuhan berkata seperti ini. Hari itu Daud ngomong ke Tuhan seperti engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Tuhan dengan diam-diam ngomong dengan, kenapa Tuhan gak secara terus terang ngajari hikmat? Kenapa Tuhan gak dengan terus terang ngajari Daud? Gak bisa dipungkiri, Tuhan harus berhadapan dengan hukum. Iblis tuntut Daud, iblis tuntut kalian dan saya. Tapi ada Tuhan, maafkan bahasa saya, ada Tuhan yang lewat jalan belakang. Karena cintanya ke engkau dan saya. Kalau bukan cinta dia akan tinggal lepas-lepas dan beri pukulan yang sangat besar di hidupmu. Dia akan pukul engkau dan saya sekeras mungkin terus ditinggal pergi. Selesai. Saya gak mau punya anak lagi seperti engkau. Sayangnya itu yang iblis mau. Agape akan tolong saudara dan saya dari belakang dengan diam-diam. Sementara Tuhan tahu hari itu dia dengan Daud berjarak. Hatinya tetap berkata, aku harus tolong orang yang aku cintai ini. Dia lewat cara belakang, dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat. Kata kebenaran dalam batin ini terjemahan aslinya, ditulis di The Passion Translation ditulis, aku tahu engkau sangat merindukan untuk engkau menaruh kebenaran yang terdalam di batinku, di jiwaku, di pikiranku, perasaanku, alam sadar, alam bawah sadarku.
Jadi datanglah, so come into the hidden places of my heart. Lalu tolonglah, masuklah ke area yang paling aku sembunyikan di dalam hidupku. Percayalah, semua kita ini punya tempat atau hal-hal yang kita sembunyikan yang kita nggak pengen orang tahu. Termasuk saya, termasuk semua lagi main keyboard, lagi WL yang khotbah pertama tadi, semua kalian dan saya, semua penari, semua kalian dan saya. Ada area yang kita sengaja tutupi supaya orang nggak tahu. Kalau yang baik nggak perlu ditutupi, semua pengen yang baik keluar, betul nggak? Yang kamu dan saya tutupi pasti hal yang paling memalukan. Atau hal yang paling hina. Yang kalau itu dilihat orang, itu akan mematahkan imanmu, itu akan mematahkan pengharapanmu dan membuat kepalamu nunduk. Di terjemahan di bahasa Ibraninya pakai kata batukah. Kata batuka itu adalah something covered, sesuatu yang ditutupi, disembunyikan. Dan di terjemahan yang lain ditulis, engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, itu ditulis seperti ini. You want truth to expose my secrets. Engkau mau kebenaran untuk menelanjangi, untuk membuka semua rahasia-rahasiaku. Siapa yang suka rahasianya dibuka? Waktu Tuhan ketemu perempuan Samaria, waktu Tuhan ketemu kalian dan saya, goalnya bukan tentang mempermalukan engkau dengan membuka dosa dan kesalahanmu. Goal dan tujuan Tuhan adalah, Tuhan tahu selama ini, yang dicari perempuan ini adalah Tuhan. Yang dicari perempuan ini selama ini adalah hubungan, relationship, dan yang dicari oleh perempuan ini sejauh ini, selama ini yang terdalam di hati dan batinnya adalah nyembah di dalam roh dan kebenaran. Makanya Tuhan datang dan dia buka pintunya dikit. Dan dia berkata, ini ruang maha kudus. Tempat yang terlarang buat orang kayak lu. Tapi karena cintaku, mau gak kamu masuk? Tapi Tuhan, bukankah itu terlarang? Aku akan mengajari engkau hikmat dengan diam-diam. Aku akan tolong engkau dari belakang. Caranya seperti apa? Mari buka satu ayat lagi. Mazmur 73. Kiara pakaya sakar, Tuhan tolongi, Tuhan tolongi. Mana ya? Sorry. Oke. 21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Perhatikan kalimat-kalimat ini. Seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa? Ini Daud, ini seperti dia bahasakan dirinya adalah hewan. Di terjemahan yang lain ditulis seperti ini. Aku ini sangat bodoh, senseless dan ignorant. Senseless itu mati rasa. Ada Tuhan, gak ada Tuhan. Ada Tuhan gak tahu, gak ada Tuhan juga gak tahu. Dicintai gak tahu, dikasih gak tahu, gak rasa apa-apa. Waktu engkau ditegur, taunya itu dimarahi. Kamu gak tahu bahwa teguran itu muncul karena orang itu effort untuk menunjukkan cintanya ke engkau. Makanya dia ngomong dengan engkau. Dia tunjukkan kesalahanmu supaya engkau benar. Yang kita baca cuma pukulan. Cuman teriakan, cuman nada tinggi. Kenapa? Senseless. Ada orang butuh ditolong, kamu gak rasa apa-apa. Ada bangsa Indonesia yang hidup matinya tergantung doa kalian dan saya. Kita gak rasa apa-apa. Kenapa? Senseless. Kita ngerasa ya bangsa urusan bangsa.
Dan hari itu Daud berkata seperti ini, aku ini senseless, mati rasa. Ignorant itu bodoh, tumpul dan gak nyambung. Orang ngomong kekudusan kamu gak nyambung. Orang ngomong menabur kamu gak nyambung. Kenapa? Senseless, ignorant, binatang. Daud itu separah itu. Dan yang lebih mengerikan adalah, aku seperti binatang buas di depanmu ya Tuhan. Di terjemahan bahasa Ibrani-nya lebih konyol. I was like, itu ditulis behemoth. Aku seperti behemoth. Kalau kalian googling hari ini sekarang. Kan tahu behemoth itu adalah salah satu malaikat jatuh. Atau dibilangnya Prince of Hell. Dan dia disebut behemoth itu siapa? Behemoth itu monster of chaos. Kemanapun kamu pergi, kemana Daud pergi, selalu ada yang berantakan. Salah terus, kurang terus, jelek terus, ada aja salahku, ada aja jelekku, ada aja yang kubuat. Punya uang lebih banyak dikit, kenapa aku gak bisa tahan diriku untuk boros? Dan begitu uang sudah pergi, kamu nyesek lagi di dalam. Kenapa? Monster of chaos. Dan hari ini, saya mau tunjukin kalian beberapa hal. Ada satu hal yang dikerjakan oleh Daud di 2 Samuel 12 ayat 20. Itu hari di mana anaknya dia dengan Batsheba sakit dan lalu mati. Tapi ini yang dia lakukan. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti lalu makan. Lalu dia sesudah itu pulanglah ia mandi, berurap, bertukar pakaian lalu masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud nyembah. Dia fight dan berjuang sekian hari untuk supaya anak ini boleh tetap hidup, sembuh dan tetap hidup. Tapi ada satu titik udah gak bisa. Ada yang mati, ada yang pahit, coba iblis masukkan. Tapi dia bangun dan berhasil tuh. Dia bangun dan sujud. Saya mau tunjukkan kalian siapa Daud. Oke? Tutup aja Alkitab kalian lihat sini, saya cuman punya 5-10 menit terakhir. Udah dikasih tanda dari tadi. Kalian gak usah buka, tapi di Samuel 16 dia ini adalah bagian dari keluarga, bukan bagian dari keluarga inti. Dia gak dianggap, tinggal dengan 2-3 ekor kambing domba, dan dia kerjaannya di padang belantara, di padang gembalain 2-3 ekor kambing domba. Sejarah menulis, memperkirakan bahwa Daud ini bukan anak dari istrinya Isai, tapi anak dari gundik, perempuan simpanannya atau hamba. Bukan anak dari istri sah. Tolong ingat-ingat itu. Mazmur 27 berkata, Daud ditinggalkan ayah ibunya, tinggal di padang. Saya baca singkat secepat mungkin, berkali-kali dia mau dibunuh oleh pemimpinnya, oleh Saul, dilempar tombak oleh raja dan pemimpinnya sendiri, tapi dia tetap stay, dia tetap ada di situ. Dijanjikan menantu, dijanjikan anak oleh Saul, dinikahkan oleh anaknya, tapi tahu-tahu anaknya diambil, dinikahkan sama orang lain. Dia kabur, dilempar dengan tombak sekali lagi oleh Saul. Lalu dia kabur jadi pelarian. Siapa yang suka jadi pelarian? Gak ada. Dia tuh musuhnya Filistin. Tapi dia sampai ngemis tinggal di rumah kerajaan orang Filistin. Hanya demi menghindari, dia tinggal di rumah musuhnya. Hanya demi menghindari tombak dari rajanya, dari pemimpinnya. Tinggal di Gua Adulam, di padang gurun bersama orang jahat dan perampok. Dia pergi ke Nob. Nob itu kota para imam. Pergi di sana gara-gara lapar. Waktu dia dapat roti, Saul tahu. Saul datang dan dia bunuh 70 orang keluarga imam gara-gara Daud datang ke sana minta makan. Bayangin kamu datang minta makan tapi orang ngasih kamu makan malah dibunuh. Kamu tahu beban mental,
Bayangin Daud punya beban mental. Pura-pura jadi gila. Dan bayangin hari itu Samuel yang menunjukkan cinta dan jadi tudungnya. Hari itu dia mati. Lalu dia punya Abigail, Ahinoam menjadi istri, punya istri dua. Punya Mikal, tak tahu dinikahkan oleh Mikal, tapi Mikal diambil lagi oleh Saul. Dikasih ke orang lagi, dicintai, dinikahkan, tak tahu diambil, dicabut dari hidupnya dan dikasih ke orang lain. Orang bisa kebayang beban mentalnya dia. Ada peristiwa Siklak, di mana dia jadi jenderal hari itu. Tapi istri dan anak-anak dari semua orang pasukannya direbut oleh orang Midian atau Filistin, saya lupa. Dan hari itu semua orang di bawahnya pengen habisi Daud. Kamu jadi pemimpin gak bisa, gimana nasib anak istriku? Soalnya kalian tahu rasanya kayak gitu. Mau tahu Daud? Salah hitung sebagai pemimpin sehingga menewaskan 70.000 jiwa. Mengambil Batsheba, istri Uria, sekaligus otak dari pembunuhan berencana kepada Uria. Anaknya Batsheba mati. Dia punya satu anak namanya Tamar, diperkosa oleh anaknya yang lain namanya Amnon. Anaknya yang lain namanya Absalom, marah dan bunuh Amnon. Soalnya bayang keluargamu bunuh-bunuhan. Kamu tahu beban mentalnya. Dia jatuh di sotoh istananya. Kau akan baca di zaman Absalom, istri dan gundik-gundiknya Daud diperkosa di sotoh yang sama. Ada 930 ayat yang menceritakan tentang Daud, 930 ayat. Tapi cuma ada sekitar 60 ayat yang bercerita tentang kemuliaan Tuhan di zaman Daud. Dari 930 cuma ada 60 ayat yang ceritanya kemuliaan. Ada 135 pasal 135 pasal isinya tentang kejatuhan, proses, kegagalan, pertobatan Daud. Tutup Alkitab kalian. 135 pasal isinya jatuh, proses, buat salah, salah hitung, salah mimpin, dan yang lain-lain. Lihat sini. Lihat sini. Yo naikin musik boleh semua on position, kasih minor aja gak apa. Boleh gedein. Tuhan tolong. Kalau kalian pengen tahu siapa kalian dan saya di hadapan Tuhan. Kalau kamu dipanggil dalam kekudusan, iblis akan rusakkan kamu dalam kenajisan. Kalau kamu sampai hari ini punya masalah dengan kekudusan, hidupmu najis terus, sejujurnya engkau punya panggilan untuk hidup kudus, orang-orang yang membawa kekudusan Tuhan. Karena iblis tahu senjatamu adalah kekudusan, kamu dirusak dengan kenajisan. Nangkep enggak? Kalau kamu punya kekuatan untuk bawa penyembahan di dalam kemanisan, pasti hidupmu dibuat pahit dan sakit. Halo? Karena iblis tahu yang di dalammu bisa menyembuhkan banyak orang. Halo? Kalau kamu punya kekuatan untuk membawa pemulihan dan kemuliaan, pasti kamu dibuat sakit, menderita, kesiksa di dalam. Iblis tahu siapa kalian. Makanya dia rusak kekudusanmu jadi kenajisan, kekuatan pemulihanmu jadi sebuah kesakitan, kemanisanmu jadi kepahitan. Ini yang dilakukan Daud. Aku mungkin seperti monster, sudah buat salah. Saya mungkin sudah disakiti, dilukai. Tapi yang dilakukan Daud adalah kau akan baca di Mazmur 73 tadi. Aku tetap pilih dekat dengan Tuhan. Extreme worshiper adalah orang-orang yang memutuskan di hidupnya. Tuhan, kalau ada yang pahit masuk di hidupku, aku akan mengeluarkan yang manis. Kalau ada yang menyakitkan masuk di hidupku, iblis buat entah karena dosaku sendiri atau orang lain tancapkan kesakitan di hatiku, aku akan memutuskan mengeluarkan yang manis. Waktu ada kenajisan yang didorong untuk dagingku menjerit menginginkan itu, aku akan mengeluarkan yang kudus dan indah. Pilihanmu akan menentukan seberapa jauh kalian dan saya bisa masuk
dan ngalami Tuhan. Pintu ruang Maha Kudus yang Tuhan buka, itu bukan gak bisa didekati, tapi itu bisa didekati dan bisa dimasuki. Karena Tuhan pengen kalian dan saya masuk. Tutup mata kalian, ayo datang di hadapan Tuhan.